Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maleka Latif dengan NIM B1B123022. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan manajemen proyek di sektor publik. Di sini saya mengambil kasus yaitu keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek adalah kondisi di mana suatu proyek tidak selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, kurangnya sumber daya, kendala keuangan, perubahan lingkup kerja, faktor eksternal, serta manajemen proyek yang lemah. Misalnya, perencanaan yang tidak realistis atau kurangnya analisis risiko dapat mengakibatkan kesalahan dalam estimasi waktu dan biaya. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja, keterlambatan pengadaan material, serta pembayaran yang tertunda juga dapat memperburuk situasi. Faktor eksternal seperti cuaca yang buruk, regulasi yang kompleks, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil semakin menambah tantangan dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif, seperti meningkatnya biaya operasional, turunnya reputasi perusahaan, ketidakpuasan klien, dan potensi konflik dalam tim. Untuk mencegah dan mengatasi keterlambatan proyek, diperlukan perencanaan yang lebih detail, manajemen risiko yang baik, komunikasi yang efektif antar tim, serta pemantauan progres proyek secara berkala. Dengan strategi yang tepat, risiko keterlambatan dapat diminimalkan sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana. Di sini saya menggunakan analisis teori Critical Change Project Management atau CCPM. CCPM ini menjelaskan keterlambatan proyek di sektor publik seringkali disebabkan oleh birokrasi yang kompleks, mulai dari prosedur administrasi yang berlibat sehingga koordinasi yang lemah antar lembaga. Teori Critical Change Project Management yang dikembangkan oleh Eliyahu M. Godral menawarkan pendekatan sistematis untuk mengelola proyek dengan lebih efisien melalui pengelolaan sumber daya yang optimal dan penerapan buffer untuk mengurangi ketidakpastian. Di sini ada beberapa analisis yang saya dapatkan dari teori CCPM. Yang pertama, multitasking dan efisiensi sumber daya. CCPM menekankan bahwa multitasking dapat menyebabkan keterlambatan proyek karena sumber daya terbagi antara banyak tugas. Dalam sektor publik, pejabat seringkali menangani berbagai proyek sekaligus, yang menyebabkan lambatnya proses perizinan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek. Di sini saya mengambil salah satu contoh nyata dari proyek pembangunan jalan tol di Indonesia. Jalan proyek ini seringkali menghadapi keterlambatan akibat multitasking pada pihak pengelolaan proyek dan lembaga yang menangani perizinan. Banyak pejabat yang harus menangani beberapa proyek sekaligus sehingga keputusan terkait izin lingkungan dan pembebasan lahan menjadi lambat. Kedua, ada buffer manajemen dan waktu perlindungan. CCPM memperkenalkan konsep project buffer, yaitu cadangan yang ditempatkan di akhir jalur kritis proyek untuk menyerap keterlambatan yang tidak terduga. Dalam proyek publik, sering terjadi perubahan regulasi di tengah jalan yang menyebabkan keterlambatan. Dengan penerapan buffer yang efektif, proyek dapat menyesuaikan jadwal tanpa harus mengalami gangguan besar. Contoh dari proyek ini yaitu proyek pembangunan LRT di Jabodetabek. Proyek ini mengalami keterlambatan karena perubahan regulasi mengenai standar keselamatan yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam sistem operasional.
Jika buffer telah diperhitungkan sejak awal, penyesuaian ini tidak akan berdampak signifikan terhadap jadwal proyek. Pengurangan idle dalam peningkatan koordinasi salah satu penyebab utama keterlambatan proyek di sektor publik adalah lemahnya koordinasi antar instansi. CCPM mengajarkan bahwa koordinasi yang lebih baik dapat menghilangkan waktu idle yang tidak perlu, sehingga mempercepat penyelesaian proyek. Dengan sistem komunikasi yang lebih efektif, proyek dapat berjalan lebih lancar dan tanpa harus menunggu keputusan dari berbagai pihak secara terpisah. Baik, solusi dari saya untuk meminimalisir keterlambatan proyek yaitu menggunakan teori Critical Chain Project Management. Karena teori ini menawarkan solusi yang efektif dalam mengatasi keterlambatan proyek di sektor publik akibat birokrasi yang kompleks. Dengan optimalisasi sumber daya, manajemen buffer, serta peningkatan koordinasi dan transparansi, metode ini dapat mempercepat penyelesaian proyek dan mengurangi inefisiensi dalam birokrasi pemerintah. Penerapan CCPM dalam sektor publik dapat membantu menciptakan sistem manajemen proyek yang lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya contoh nyata dari berbagai proyek yang telah mengalami keterlambatan, penerapan metode ini semakin relevan untuk meningkatkan efektivitas proyek sektor publik di masa depan. Baik, itulah penjelasan saya tentang permasalahan manajemen proyek di sektor publik tentang kasus keterlambatan proyek. Mohon maaf jika ada kata dan penjelasan saya yang kurang. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.